Halo ID Investor, selamat datang di channel ID Investing. Kali ini kita mau membahas beberapa saham yang kayaknya lagi banyak diperbincangkan. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Kenapa pergerakan harganya sempat nggak sesuai sama harapan kebanyakan orang? Bahkan tim kami pun mendapat kabar kalau banyak kisah-kisah di internet yang menceritakan kisah nyangkut banyak investor pada saham-saham ini. Pada video kali ini kita akan membahas tuntas topik-topik tadi. Dan buat kamu yang belum subscribe ke channel ID Investing, kami mau ajak kamu untuk subscribe supaya kamu gak ketinggalan info-info terkini terutama soal investasi dan juga finansial. Nyangkut di saham itu apa sih maksudnya? Sering ya kita dengar istilah nyangkut atau berada di pucuk. Sederhananya, arti nyangkut dalam sebuah saham adalah ketika si investor masuk membeli saham pada sebuah harga, tetapi setelah itu pergerakan harga saham tersebut malah menurun, meninggalkan si investor itu dengan sahamnya yang baru saja dibeli di harga yang lebih tinggi daripada harga sekarang. Pastinya jadi masalah banget, apalagi buat para trader yang cenderung melakukan proses jual beli saham dalam rentang waktu yang cepat. Tetapi sebetulnya bukan cuma buat para trader, para investor pun banyak yang menceritakan kisah nyangkut di saham-saham. Sebut saja seperti Antam, BRIS, KF, IRA, dan masih banyak lagi yang kemarin-kemarin sempat nyentuh ARB beberapa hari. Nah, pertama coba kita mau bahas saham aneka tambang dengan kode ANTN. Pada chart 1 bulan terlihat pola kenaikan yang cukup serius pada harga saham ini. Dari mulai harga seribuan hingga pada harga tertingginya yaitu Rp3.180 pada tanggal 14 Januari. Tetapi dari titik tersebut, harga Antam mulai mengalami penurunan. Bahkan pada tanggal 18-19 Januari, Antam menyentuh titik auto reject bawah atau ARB. Kamu perlu tahu juga nih, ARB bisa terjadi karena terlalu banyaknya orang yang mau menjual saham tersebut, tetapi terlalu sedikit orang yang mau membelinya. Akibatnya adalah harga saham tersebut akan tertekan hingga dapat turun, dalam hal ini sekitar 7-8% dalam satu hari. Hal-hal yang sama kita juga temui pada saham-saham berikut seperti Bank Syariah Indonesia dengan kode BRIS. Mulai tanggal 14 Januari, saham satu ini juga mengalami penurunan hingga menyentuh titik ARB-nya pada perdagangan tanggal 18-19 Januari. Saham KF atau Kimia Farma. Titik puncaknya ada di harga Rp6.975 pada tanggal 12 Januari. Setelah itu, saham ini juga menyentuh titik ARB pada perdagangan tanggal 13-19 Januari. Lalu ada saham IRA, Itama Rano Raya. Titik tertingginya pada tanggal 13 Januari di harga Rp3.700. Setelah itu juga menyentuh ARB pada perdagangan tanggal 13-19 Januari. Dan dari data-data tadi, ternyata agak sedikit investor yang masih nyangkut pada saham-saham tersebut sampai hari ini. Sudah terlanjur harga saham-saham tersebut mulai turun, meninggalkan titik tertinggi harga sebelumnya. Di sini, para investor punya dua pilihan, yaitu untuk cut loss atau average down. Dan di sini pula, kita bisa melihat sebuah fenomena yang sering terjadi baik di negara kita maupun di negara lain. Namanya adalah FOMO, atau Fear of Missing Out. FOMO dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan menjadi takut ketinggalan. Ketika para investor mulai melihat harga suatu saham terlanjur naik, mungkin sempat terpikir oleh mereka bahwa ini merupakan kesempatan baik untuk dapat return yang besar. Sederhana caranya, beli saat harga murah, jual ketika harga tinggi. Prinsip ekonomi yang kita semua tahu. Mungkin terpikir oleh mereka bahwa harga saham tersebut sudah naik nih selama seminggu. Pasti minggu depan masih akan tetap naik lah. Padahal belum tentu juga, seperti yang kita dapat dari kisah kali ini. Yang jadi pelajaran di sini juga, jangan kita membeli saham menggunakan uang panas, uang kebutuhan pokok, uang hasil pinjaman, dan lain-lain. Ketika dihadapkan dengan situasi seperti sekarang, pasti investor tersebut bisa jadi bingung. Sudah pinjam uang ratusan juta dengan harapan bisa menikmati keuntungan dari capital gain saham, yang ada malah rugi karena sampai sekarang nilai aset sahamnya terus-menerus berkurang. Dan yang jadi pelajaran juga, ternyata kita gak boleh terlalu percaya dengan kata orang. Si A bilang saham X akan naik, si B bilang saham X bakalan turun. Nah lo, bingung lah kita sebagai investor.
Sebaik-baiknya kita dapat rekomendasi, lebih baik kalau kita bisa melakukan analisis sendiri. Siapkan trading plan, siapkan entry plan dan exit plan yang jelas, supaya kita nggak mudah diombang-ambingkan dengan suara-suara yang bilang ini itu, ini itu. Dan terakhir, kami suka banget nih dengan quotes yang kami kutip dari Bapak Warren Buffett. Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful. Semoga kedepannya semua menjadi lebih baik lagi ya. Buat kamu yang masih hold floating loss-nya, semoga cepat pulih dan bisa tenang lagi. Nah, itu aja dari kami untuk pembahasan di video kali ini. Salam sukses! Bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita sukses mencapai tujuan.